Setiap tahunnya, Cellular Media Network menggelar event prestisius, yakni Cellular Congress. Ajang ini mulai terselenggara sejak 2016 dan langsung mendapat sambutan dari kalangan industri ICT tanah air. Cellular Congress bertujuan mendorong tumbuhnya peluang usaha di berbagai bidang sehingga mempercepat ekosistem digital, memberikan ruang sekaligus networking bagi para pebisnis dari berbagai bidang dengan industri seluler sebagai enabler. Para pembicara dari berbagai kalangan, baik pemerintahan, industri, asosiasi, dan akademisi akan berbagi pengalaman tentang peluang dan tantangan yang dihadapi korporasi, lembaga, dan dunia usaha dalam upaya melakukan transformasi sesuai dengan ekosistem digital yang semakin berkembang saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat sore para panelis, rekan-rekan media, rekan-rekan PR, dan para pembaca setia seluler. Selamat datang di acara webinar Cellular Congress 2022 yang diselenggarakan oleh Cellular Media Network yang bermaksud untuk menghasilkan berbagai pemikiran yang inovatif dan solutif terkait dengan dunia digital di masa kini dan mendatang. Jumpa lagi bersama saya Amara Martiara yang akan memandu acara pada sore hari ini. Acara yang menginjak tahun kelima ini mengangkat tema yang tengah hit saat ini, yaitu Winning in Digital Ecosystem, yang akan menampilkan beragam presentasi yang mengunggah pemikiran dari para pemimpin industri. Para tokoh industri tersebut akan berbagi pengalaman tentang peluang dan tantangan dalam upaya melakukan transformasi digital sekaligus menggarap new business sesuai dengan ekosistem yang berkembang saat ini. Sebagai catatan yang menarik, kehadiran internet cepat seperti 4G ataupun 5G sejatinya semakin mendorong tumbuhnya inovasi di dunia bisnis. Faktanya, di era digital, inovasi dan beragam layanan yang mampu menarik animo konsumen banyak dihasilkan melalui kemitraan atau kolaborasi. Acara yang terdiri dari 7 sesi dan digelar selama 3 hari berturut-turut ini tentunya akan dibalut dengan tema menarik seputar ekosistem digital pada setiap sesinya. Perhelatan Cellular Congress 2022 ini terlaksana berkat kerjasama dari para mitra bisnis. Terima kasih atas kerjasamanya dari ZTE, Indosat Ooredoo Hutchison, Telkomsel, XL Axiata, Sharp, Pintu, OVO, dan Nutanix. Kehadiran internet cepat seperti 4G dan 5G sejatinya semakin mendorong tumbuhnya inovasi di dunia bisnis. Faktanya, di era digital, inovasi dan beragam layanan yang mampu menarik animo konsumen banyak dihasilkan melalui kemitraan atau kolaborasi. Di sisi lain, berkembangnya teknologi seperti cloud computing, big data, machine learning, artificial intelligence, augmented reality, autonomous vehicle, hingga blockchain dapat diimplementasikan oleh perusahaan di era digital agar semakin kompetitif. Selama 3 hari penuh, Cellular Media Network menggelar event prestisius Cellular Congress 2022. Mengangkat tema yang tengah hits saat ini, Winning in Digital Ecosystem. Seperti gelaran sebelumnya, Cellular Congress 2022 yang pada tahun ini menginjak tahun kelima akan menampilkan beragam presentasi yang mengunggah pemikiran dari para pemimpin industri. Mereka akan berbagi pengalaman tentang peluang dan tantangan dalam upaya melakukan transformasi digital sekaligus menggarap new business sesuai dengan ekosistem yang berkembang saat ini. Terlepas dari persaingan yang semakin ketat,
Inovasi bisnis melalui kolaborasi antar pemain diyakini dapat mempercepat langkah-langkah transformasi korporasi di tengah fenomena volatilitas, kompleksitas, ketidakpastian, dan ambiguitas yang saat ini melanda dunia bisnis di Indonesia. A disruptive revolution is taking place in the information society. It breaks boundaries and empowers human beings. Here comes 5G, giving rise to unprecedented opportunities for innovation, bridging communications through the smart IoE by building intelligent 5G minimalist networks, implementing cloud network integration and edge coordination. Semua memulai perjalanan dengan caranya sendiri. Bergerak tanpa henti dalam menghadapi tantangan masa kini. Menyadari bahwa perubahan nyata memerlukan kekuatan yang lebih besar. Indosat Ooredoo dan Tri Indonesia melangkah bersama dengan bersatu untuk menjadi kekuatan baru. Bersatu untuk menciptakan inovasi baru dan membuka lebih banyak peluang. Serta menjadi perusahaan telekomunikasi digital pilihan yang menghubungkan Indonesia dengan jaringan yang semakin luas. Indosat Ooredoo Hutchison, bersatu untuk Indonesia. Pintu, akses dunia investasi kripto dengan aman dan simpel. Karena dunia investasi kripto bukan cuma buat kamu yang ahli atau yang pemain lama, tapi juga buat kamu yang baru mau coba. Siapapun kamu, pintu masuk ke dunia investasi kripto kini ada di tangan kamu, dan kamu. Pintu, aplikasi kripto untuk semua. Baiklah rekan-rekan media, rekan-rekan PR, dan para pembaca setia seluler, langsung saja kita masuk ke acara utama Cellular Congress 2022 di sesi kelima pada sore hari ini, yang mengangkat tema 5G, NFT, Crypto, and Metaverse, the next big things. Adapun sesi kelima ini menghadirkan 4 tokoh penting sebagai pembicara, yaitu yang terhormat Bapak Mirza Faiz selaku Direktur Utama Smartfriend, yang terhormat Bapak Timotius Martin selaku CMO Pintu, yang terhormat Bapak Jonathan Benhi selaku CTO Populix, serta yang terhormat Bapak Nailul Huda selaku Ekonom Indef. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih telah berkenan hadir di acara webinar Cellular Congress 2022 pada sore hari ini. Baiklah para hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya terkait paparan dari panelis, saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Uday Rayana selaku CEO and Editor-in-Chief Cellular Media Network yang akan menjadi moderator selama acara webinar ini berlangsung. Kepada Bapak Uday Rayana, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amara sudah diberikan kesempatan kembali untuk memandu acara kita di sore hari ini. Ini merupakan sesi ketiga, cukup banyak ternyata. Hari kedua ini sesinya ada 3 sesi, jadi memang mohon maaf sebelumnya ada keterlambatan karena memang tadi di sesi kedua yang berlangsung dari pukul 1 cukup banyak pembicara dan cukup banyak materi yang dibahas. Karena memang sangat menarik kita bicara tentang pemulihan industri telco dari sisi efisiensi dan kolaborasi. Oke, seperti yang disampaikan oleh Amara tadi, kita juga akan melanjutkan lagi sesi kita sore hari ini yang tidak kalah penting, tidak kalah menarik, yaitu satu tren yang kita akan bahas lebih detail,
baik tentang 5G maupun NFT, crypto dan juga metaverse yang kita tahu ini bagian dari prediksi para kalangan, banyak kalangan akan menjadi the big things di tahun 2022. Oke, kita akan sapa para panelis kita sore ini. Ada Pak Mirza Fasis. Pak Mirza. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Mirza sudah bergabung di Solar Congress. Sehat terus Pak ya? Alhamdulillah Pak ya? Oke. Thank you Pak Mirza sudah bergabung. Kemudian ada Pak Timotius Martin. Pak Timo. Halo semuanya, salam Sehat Pak Timo? Sehat Pak ya? sehat. Alhamdulillah. Ya, oke. Saya lanjut juga ke Pak Jonathan. Pak Jonathan Benhi, CTO Populix. Pak Jonathan. Halo semuanya, salam kenal. Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Sehat Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Jonathan sudah juga bergabung di acara Solar Congress kita sore ini. Yang terakhir saya akan sapa Pak Nailul Huda. Pak Nailul. Halo, sore Mas. Oke, terima kasih Pak Nailul sudah bergabung juga. Mudah-mudahan dari seluruh panelis yang bergabung sore ini kita akan bisa berdiskusi lebih banyak lagi bagaimana tren yang terjadi secara teknologi akan memberikan kesempatan, kemudahan dan juga mendorong eksplorasi, opportunity dan juga pada akhirnya kita berharap memang dari sisi kemajuan teknologi bisa memberikan manfaat buat masyarakat luas. Oke, sedikit memang ulasan tentang tren kita hari ini seperti yang sudah beredar di masyarakat ya, sudah kita ketahui bersama 5G sendiri sudah diluncurkan pada pertengahan tahun lalu 2021 di mana Telkomsel sudah meluncurkan, kemudian juga dilanjutkan oleh atau disusul oleh Indosat Ooredoo, kemudian juga di akhir tahun juga XL Axiata menjadi operator ketiga, meskipun kita ketahui 5G masih terbatas coverage dan juga dari sisi layanan yang use case-nya pun masih terus kita dorong seperti apa bentuk-bentuknya. Dan rasanya juga mungkin Smart Pen juga nanti Pak Mirza juga cerita bagaimana persiapan Smart Pen yang juga akan bersiap untuk masuk ke layanan 5G. Nah sementara kita ketahui juga NFT gara-gara Mas Ghazali ya sangat luar biasa tahun lalu, begitu luar biasanya sampai Ghazali Everyday hebat menjadi satu tagline yang sangat populer di masyarakat dan mendorong popularitas salah satu bentuk aset kripto yang diminati atau didorong terus nanti di tahun-tahun ke depan. Yang pasti juga kripto juga menjadi salah satu alat investasi baru yang sama menariknya, yang masyarakat di era digital juga diberikan satu kesempatan baru, tidak hanya alat-alat investasi yang sudah tradisional seperti deposito, saham dan lain sebagainya macamnya, tapi yang pasti juga di era digital kripto pun juga menjadi satu poin penting untuk bagi masyarakat untuk bisa memberikan manfaat lain di luar aset-aset tradisional atau investasi tradisional. Yang pasti juga metaverse juga kita ketahui juga salah satu juga akan menjadi tren di tahun 2022 dan seterusnya, bagaimana interaksi digital, interaksi bersifat virtual akan bisa pelan-pelan mungkin tidak sepenuhnya menggantikan, tapi setidaknya menjadi alternatif lain yang memberi satu kesempatan bagi para pemain industri teknologi dan perusahaan untuk mengeksplorasi peluang dan juga berkolaborasi dengan pihak-pihak lain agar lebih baik lagi manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Baik, kita akan langsung saja ke Pak Mirza. Pak Mirza? Siap. Oke, cukup. Saya mohon maaf ya agak panjang sedikit barangkali. Kamu udah terus aja kalau perlu. Gitu ya. Oke. Baik Pak Mirza, yang penting sudah inilah saya tidak perlu lagi. Saya pengen langsung malah ke Pak Mirza memberikan gambaran seperti apa sih sebenarnya yang tadi the big thing ini ya, dan memang teknologi ini menarik kan karena memang kalau bicara kita kilas ke belakang 2014 anggaplah gitu ya. Ketika 4G diluncurkan di Indonesia, kita tidak pernah menyangka juga kan begitu cepat masyarakat beralih ke layanan data gitu. Pada hari ini juga rasanya apalagi buat kalangan milenial gitu kan, data ini sudah seperti oksigen gitu ya. Ada satu cerita mudik satu tempat ya di daerah yang mungkin tidak terjangkau oleh layanan internet, tapi anaknya sampai teriak-teriak pulang balik ke Jakarta gitu. Sampai sebegitunya jadi masyarakat atau anak-anak milenial yang memang membutuhkan jaringan internet yang mereka sudah terbiasa. Nah ini mungkin salah satu gambaran bagaimana sebenarnya ke depan apalagi operator sudah siap dengan 5G, sudah meluncurkan 5G. Saya ingin Pak Mirza bisa mendeskripsikan seperti apa sih ke depan dengan teknologi yang akan berkembang. Silakan Pak Mirza.
Ya, terima kasih Kang Uday. Pertama, saya ucapkan selamat nih buat sahabat saya Kang Uday. Telah membawa Cellular Congress yang kelima sekarang. Jadi kalau udah majalah seluler, saya pikir merupakan satu contoh lah. Bagaimana majalah dengan tematik profesi seperti seluler ini mampu survive, bertahan. Dan saya kenal Kang Uday ini memang dari awal mula saat seluler dimulai. Saya juga di Smartfren, masih di Smartfren sampai hari ini sama kayak Kang Uday, masih di seluler gitu kan. Dan terus terang siang ini saya merasa tersanjung gitu. Saya disandingkan dengan para tokoh yang lebih futuristik, yang sudah bermain bukan tentang bisnis hari ini, tapi bermain dengan bisnis dunia depan. Walaupun masih virtual, dan memang terus akan virtual. Kalau kita melihat belakangan ini, hampir semua orang berbicara tentang digitalisasi, tentang transformasi digital. Dan kalau kita lihat, ya sahabat-sahabat saya sekarang yang tampil ini, betul-betul ya di jauh beyond my knowledge lah. Kalau saya ditanya main metaverse enggak, main kripto enggak, atau main NFT, saya nggak tahu. Walaupun sempet sih coba-coba, lumayan menang. Namun belakangan ini kan banyak distorsi. Apapun itu, baik advantages-nya banyak maupun disadvantage-nya banyak, inilah sebuah proses yang sedang berlangsung di sekitar kita. Yang didrive oleh apa? Didrive oleh keberadaan layanan digital, atau lebih spesifik lagi internet. Kalau sudah kita bicara internet, mungkin teman-teman yang ada di sini tidak pernah merasakan bagaimana internet dial up dulu begitu membanggakan awal-awalnya. Dengan speed yang mungkin hanya ya sekelas telex 300 bps, agak naik dikit hampir 1 kilo bps. Mungkinkah kita main metaverse dengan 1K bps? Kalau saya ikut dealing cryptocurrency dengan kecepatan segitu, pasti bangkrut. Kenapa? Kalah cepat. Kemarin masyarakat rame berebut tiket konser. Yang konon kabarnya dalam 5 menit gone, sold out. 9.000 tiket. Itu masih lama, 9.000 tiket 5 menit. Harusnya 30 detik sold out. Kenapa? Karena internet hari ini kecepatannya makin cepat. Nah, kebayang nggak gitu? Kalau ada tiket konser yang kemarin juga dijual secara global, yang beli sampai 25 juta, sold out dalam beberapa menit. Karena apa itu? Lagi-lagi digital, internet. Nah, NFT, kripto, metaverse, apalagi metaverse, nggak akan laku kalau internetnya lelet. Mau mamerin apa? Inilah perubahan-perubahan yang kemudian didrive oleh digitalisasi. Bahasa kerennya hari ini ngomong transformasi digital. Ujung-ujungnya kemudian saya sebagai pemain telco terus jadi agak sombong, jadi sombong dikit lah. Kalian tuh nggak akan ada kalau nggak ada jaringan kami. Tidak akan ada semua hal tentang digital ini kalau tidak ada jaringan telekomunikasi, terutama yang membawa traffic internet. Nah, betapa pentingnya lalu kita bicara jaringan telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi pun berevolusi, mulai dari yang analog sampai hari ini generasi 5G, bahkan di negara-negara
para pembuat teknologi udah bicara 6G. Apa sih yang kemudian diharapkan dari semua ini? Yang diharapkan adalah biar Pak Timo, Pak Jonathan, Pak Nailul bisa memanfaatkan internet ini untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, berarti kan teman-teman ini harus thank you nih sama saya. Lucunya, di sisi lain, mungkin tadi di sesi sebelumnya juga dibahas, justru industri yang memegang jaringan telekomunikasi ini dalam beberapa tahun terakhir kinerjanya malah makin tidak sehat. Maka muncullah ide-ide konsolidasi, sharing network, dan lain-lain demi efisiensi biar lebih sehat. Jadi kan ada fenomena yang kontradiktif. Yang menggunakan sukses, yang menyediakan terpuruk. Nah, inilah yang saya ingin undang sekarang di sini, teman-teman yang butuh internet cepat, teman-teman yang menuntut internet berkualitas, teman-teman yang pengen bisnisnya maju kalau internetnya ini sehat. Ayo, kita sharing berkontribusi bagaimana menyediakan jaringan internet yang benar-benar cocok untuk bisnis ke depan yang bukan main. Metaverse ini salah satu contoh yang jelas. Saya kripto mungkin tidak terlalu paham butuh internet cepat apa enggak, tapi pasti juga akan butuh. NFT juga demikian. Belum lagi hal-hal yang baru tadi disebut dalam film yang namanya unautonomous car lah. Kebayang nggak itu? Nggak mobil tanpa supir running di Jakarta, internetnya speednya lelet. Tabrakan semua itu. Nah, mari. Lalu apa yang diharapkan? Apa yang dibutuhkan agar kualitas jaringan internet kita di Indonesia ini benar-benar the real 5G? Mungkin saya agak mohon maaf kalau dibilang sinis gitu ya. Bukan karena Smartfren belum menggelar 5G, tapi 5G yang hari ini ada itu masih belum real 5G. Baru 5G diaksesnya. Di belakang BTS-nya masih yang kemarin. Dengan microwave yang speednya terbatas. Dengan satelit yang belum high throughput satellite. Gimana mau main metaverse? Baru main online game aja ketembak terus. Karena peluru kita pelan nyampenya. Nah, mari kita lihat sekarang apa yang sedang dilakukan oleh para operator dalam membuat agar jaringan internet atau layanan internet ini sesuai dengan yang diharapkan oleh teman-teman. Kita udah berupaya agar pertama akses. Akses itu artinya apa? Dari gadget kita, gadget itu bisa handphone, bisa laptop, bisa apapun, bisa IoT dan lain-lain, menuju ke BTS terdekat. Harus bisa melayani dalam jumlah kapasitas yang besar, kecepatan yang tinggi, dan latensi yang rendah. Syaratnya apa untuk bisa itu? Butuh spektrum frekuensi yang cukup. Hari ini para pemain seluler kehausan namanya spektrum. Terus kemana itu spektrum semua? Ya perlu ditata ulang dulu. Karena udah terlanjur spektrum 5G-nya dipakai untuk kepentingan-kepentingan lain pada masa yang lalu. Contoh yang paling dekat di depan mata kita dipakai oleh TV analog. Makanya pemerintah punya program TV analog akan segera dimatikan pada bulan November tahun ini, sehingga frekuensinya bisa digunakan untuk sumber daya yang lebih baik lagi untuk 5G. Mudah-mudahan selesai. Nah, kalau udah bicara spektrum, apakah itu cukup cuma dari TV? Kurang. Masih banyak lagi spektrum-spektrum lain yang perlu ditata ulang. Tapi ini semua butuh waktu. Nah, gimana caranya agar
eh, spektrumnya juga sedang ditata ulang, tapi kebutuhan internet juga bisa terpenuhi. Kita mendorong agar fixed line dapat tumbuh jauh lebih cepat dari apa yang sedang terjadi sekarang. Tapi untuk fixed line ini tumbuh cepat, kita butuh apa? Fiber optik. Fiber optik dari stasiun-stasiun sampai ke rumah-rumah, ke kantor-kantor harus sambung. Beberapa residential area sudah terhubung dengan fiber optik, tapi berapa banyak lagi yang belum? Kenapa sih narik fiber optik ini kok lambat? Ya pertama tentu investasi nggak kecil. Tapi yang kedua ini yang kita mohon teman-teman juga ikut nyanyi agar didengar oleh para pengambil keputusan. Menggelar fiber optik ini izinnya amit-amit. Udah lama prosesnya dan juga bukan hal murah. Kebayang nggak ada pemerintah daerah yang kalau kita mau nanam kabel di pinggir jalan, kita harus sewa tanahnya. Tanah pinggir jalan itu nggak ada yang mau, beli buat apa? Tapi kita harus sewa, bayar ke Pemda. Sewanya sama dengan nyewa tanah pada perumahan di situ, karena pakai NJOP rumah yang dilewati. Ini semua nggak masuk akal. Gimana kita mau mempercepat digitalisasi? Kalau Pemdanya sendiri tidak mendorong digitalisasi, akan cepat terjadi. Nah, jadi fixed line harus tumbuh, seluler harus tumbuh berbarengan, agar kebutuhan internet cepat ini segera dapat dipenuhi. Supaya teman-teman yang bermain metaverse, bermain kripto, bermain NFT, dan industri-industri yang mendorong agar 5G segera dimulai di area industri, dapat segera terjadi, ekonomi berputar, maka akan menggerakkan semuanya. Pemerintah sekarang kita harapkan tidak terlalu berpikir untuk menarik income di depan. Sekarang ini semuanya harus bayar distribusi, harus bayar PNBP, itu semua hal-hal yang ditarik di depan. Padahal kalau ekonomi ini tumbuh pesat, pajaknya juga akan naiknya pesat. Jadi harusnya ngalah di depan tapi dapat di belakang. Tapi sekarang nggak depan kena, belakang kena. Ya lambat akhirnya. Nah setelah fiber optik bisa semuanya, apalagi yang lain. Kita ingin accessibility di semua titik di wilayah Indonesia dapat dipenuhi. Kita bersyukur Indonesia demikian luasnya, tapi di sisi lain telekomunikasi tantangannya minta ampun. Di hutan belantara tengah-tengah Kalimantan ada penduduk Indonesia yang juga pengen punya internet. Kalau saya harus narik fiber optik ke sana untuk ngelayanin 100 orang, ya nggak kebagian nanti yang jual metaverse. Duitnya habis buat di sana karena bayar internetnya mahal. Nah, yang begini-beginilah mari kita dorong bersama. Kalau metaverse sukses, yang dagang kripto sukses, mungkin ada baiknya juga berpikir bagaimana ikut berkontribusi, ikut membangun infrastruktur internet ini. Kawan-kawan saya di APG yang merupakan internet service provider banyak sekali membuka peluang untuk bekerja sama dengan pihak-pihak yang memanfaatkan jaringan internet untuk bisnisnya. Jadi kalau model-model bisnis baru yang serba virtual ini tumbuhnya bukan main, memberikan dampak keuntungan bagi pemainnya juga bukan main, mari kita bekerja sama. Gimana kita menghadirkan accessibility internet di seluruh tempat dengan kita semua gotong royong sampai ke sana. Dengan begitu ini tumbuhnya bagus, transformasi digital terjadi lebih cepat, seluruh masyarakat menikmati internet yang benar-benar internet, bukan sekedar internet-internetan. Nah, saya nggak perlu panjang lebar, mungkin hanya satu kata yang bagi saya sangat penting. Semua hal baru tentang dunia ekonomi digital, bisnis digital, dan lain-lain, tidak ada yang jalan kalau jaringan internetnya nggak benar. Mari kita jalan barengan, yuk kita benerin jaringan internet, dengan begitu bisnis ini semua jalan lebih lancar. Tanpa internet yang bagus, bisnisnya juga nggak akan bagus. Akibatnya nanti
dituduh bodong aja semuanya. Kan enggak. Yang bodong ya biarkan bodong. Tapi yang benar-benar real, berbisnis di arena ini dengan legal, berbisnis di ini dengan betul-betul comply kepada regulasi, harusnya tumbuh maju bersama. Itu kira-kira Kang Uday, sekedar pengantar dari saya, nantinya bisa diskusi lebih panjang yang mungkin teman-teman yang lebih modern ini nanti banyak yang lebih cerita. Makasih. Semangat maju semuanya. Oke, terima kasih Pak Mirza. Meskipun tanpa bahan presentasi, memang seperti karena memang sudah berapa nih? 3 dekade lebih ya di industri telco ya Pak Mirza ya. Veteran sekali. Ini memang banyak yang perlu dapat ini sharing-sharing terus nih dari yang lebih senior kepada yang muda ya. Karena memang kalau cerita tentang telco dari mungkin Pak Mirza ini dari eranya bukan 2G malah ya, 1.5 kalinya. Masih PABX ya. 1.5 terus 2G, 3G, and then 4G dan sekarang malah ke 5G. Jadi memang long term journey ya. Jadi memang jelas kita melihat jelas sekali kendala atau opportunity ke depan gitu. Tapi memang bersemangat terus karena pada akhirnya memang kita ujung-ujungnya adalah bagaimana bisa memanfaatkan dari peluang yang muncul, dan pada prinsipnya adalah kolaborasi memang menjadi satu hal yang jadi keharusan kita bersama untuk tetap bersemangat karena di balik tantangan selalu ada peluang. Kalau kita bisa sebut memang seperti dua mata uang, satu tantangan, satu peluang, dan itu memang selalu bersisian. Tapi kita yang optimis seperti Pak Mirza meskipun mungkin sudah sangat senior tapi tetap bersemangat terus untuk bisa mendorong percepatan digitalisasi di Indonesia. Baik Pak Mirza, simpan waktunya, nanti akan ada waktu kita untuk bisa berdiskusi dengan teman-teman media, teman-teman audiens dan juga dari pembaca seluler. Baik, ke panelis kedua kita akan lanjut ke Pak Timotius Martin, beliau adalah CEO Pintu. Tadi Pak Mirza juga sudah singgung, ya ini menarik nih, bagaimana Pintu sendiri, setahu saya Pintu juga belum terlalu lama sebenarnya meluncurkan layanan di Indonesia. Tapi yang menjadi nilai lebih dari Pintu adalah karena layanannya juga inovatif dan juga bisa diakses secara mudah karena menggunakan perangkat mobile ya, dalam hal ini smartphone. Which is kalau kita bicara smartphone, memang 80% pengguna mobile internet adalah didominasi oleh pengguna smartphone. Saya rasa ini sangat tepat sekali positioning Pintu dalam hal ini untuk mengeksplorasi segala opportunity dan peluang dan segala kesempatan untuk bisa memanfaatkan bisnis crypto yang sedang tumbuh hits saat ini di Indonesia. Baik, Pak Timo. Ya, saya beri kesempatan langsung Pak, bagaimana saat ini Pak Timo dan teman-teman Pintu melihat peluang dan tantangan di industri kripto Pak saat ini. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Pertama-tama thank you untuk teman-teman sudah mengundang saya, sebuah kehormatan untuk bisa satu sesi bersama Pak Mirza, Pak Jonathan dari Populix dan juga panel dari Indef. Aku sendiri seorang kripto dan NFT entusias. Aku masih baru belajar sekitar 2 tahun terakhir. Jadi masih jauh, belum menjadi expert, tapi hopefully kita semua bisa belajar bersama-sama hari ini dan kita bisa saling memajukan teknologi di Indonesia. Aku juga siapin beberapa bahan, mungkin bisa di-share ya screen-nya. Ya, mungkin selagi nunggu, kenalan juga, aku Timo, aku CMO dari Pintu. Aku sebelum di Pintu kerja di Gojek selama 3 tahun sebagai SVP Product Marketing di GoPay. Jadi dari dompet digital ke dompet kripto sekarang. Oke, ya teman-teman, jadi hari ini kita akan bahas 3 hal yang sedang hangat dibahas ya, Metaverse, NFT, dan kripto. Kedengarannya kompleks, tapi tenang aja, di presentasi kali ini aku coba bikin sesimpel mungkin dengan analogi-analogi yang kita semua cukup familiar. Oke, mungkin di next slide-nya. Nah, ini kelihatan nggak ya slide-nya? Kalau terlalu kecil mungkin aku juga sambil bacain. Ya, jadi Metaverse, NFT, kripto. 3 hal ini adalah sebetulnya sebuah komponen teknologi yang membentuk suatu ekosistem digital. Nah, lalu apa bedanya dari 3 ini?
Nah, kalau kita ada gambar di sebelah kanan, itu seperti game kalau yang dulu suka main The Sims, atau mungkin yang lebih muda lagi mainnya GTA, Grand Theft Auto. Jadi ini gambar ini adalah sebetulnya Decentraland, salah satu metaverse yang paling terkenal saat ini. Jadi kalau mau diungkapkan metaverse, NFT, dan crypto bedanya apa? Metaverse itu adalah dunia virtualnya. Jadi semua dunia di dalam gamenya ini, kalau The Sims berarti adalah The Sims-nya. Lalu NFT itu adalah properti atau aset-asetnya di dalam game tersebut. Jadi di dalam contoh di Decentraland ini, di gambar ini, karakter orangnya, bajunya, sepatunya, rambutnya, tanah, bangunan, itu semuanya adalah aset NFT kalau di dunia blockchain. Nah, lalu kripto itu adalah mata uangnya atau aset digitalnya yang digunakan untuk diperjualbelikan NFT tersebut. Jadi kalau kita mau jual beli baju di dalam metaverse-nya, itu menggunakan cryptocurrency yang diterima oleh metaverse tersebut, gitu ya. Jadi simpelnya seperti itu, hubungan antara metaverse, NFT, dan crypto di dalam sebuah ekosistem digital, gitu ya. Of course kalau mereka berdiri sendiri, NFT dan crypto kalau berdiri sendiri, itu merupakan sebuah aset investasi, gitu ya. Jadi mungkin teman-teman di sini lebih kenal NFT karena Gozali. NFT adalah merupakan aset digital yang unik, yang tervalidasi di sistem blockchain, dan itu bisa diperjualbelikan, gitu ya. Kripto juga sama, sebuah aset digital, tapi dia bedanya adalah fungible. Sedangkan non-fungible itu artinya unik. Kalau kripto, aku punya 1 Bitcoin, misalnya Pak Jonathan punya 1 Bitcoin, itu sama Bitcoinnya. Sedangkan NFT itu unik dan tidak dan tervalidasi di sistem blockchain. Oke, mungkin ke slide berikutnya. Nah, ya, yang slide berikutnya lagi. Sorry. Oke, ya kita bahas satu-satu ya. Mungkin dari metaverse dulu. Tadi yang Bagan slide-nya betul. Jadi kita bahas dulu nih, apa itu metaverse sebetulnya? Apakah kegunaan metaverse itu hanya seperti gaming yang tadi saya sebutkan, seperti The Sims? Enggak, ternyata banyak penggunaannya. Mungkin kalau boleh tolong di next slide satu lagi, teman-teman di seluler. Iya, yang ini betul. Ya, jadi use cases-nya dari metaverse itu lebih dari sekedar gaming. Jadi seperti layaknya di dunia nyata, metaverse merupakan suatu dunia digital seperti tadi disebutkan. Kita bisa bersosialisasi, kita bisa bermain game di dalamnya, kita juga bisa menikmati entertainment. Nah, contohnya entertainment, Justin Bieber sebelum rencana ke Jakarta kemarin, dia pernah konser di salah satu metaverse juga ya, dan dia sebagai salah satu artis pertama yang live konsernya di dalam metaverse. Jadi kita semua bisa menikmati entertainment di dalam metaverse, lalu kita bisa bertransaksi, kita bahkan bisa bekerja, bisa menghasilkan uang di dalam metaverse, dan yang paling kanan, yang paling penting, kita juga bisa berkreasi, maupun itu membuat suatu aplikasi, membuat suatu hiburan, membuat game, atau membuat suatu konser, party, dan banyak hal lainnya. Jadi sangat menarik. Nah, semua use cases ini membutuhkan fondasi. Seperti yang tadi Pak Merza juga bilang, internet itu adalah fondasi utamanya. Nah, di sini aku link ada 5 fondasi yang aku highlight. Web 3.0 technology yang pertama, ada fintech yang kotak kedua yang besar, ada protection, ada juga community dari sisi usersnya, dan juga ada knowledge, know-how-nya. Nah, mungkin secara singkat aja, yang Web 3.0 technology ini basically adalah teknologi blockchain di fondasi paling utamanya. Dimana kalau kita melihat ke belakang sejarah internet ya, dari web 1.0 itu merupakan internet yang paling dasar di tahun 90-an tengah kurang lebih, dimana user hanya bisa akses internet untuk membaca, jadi kayak one way, read only information. Mungkin web 1.5 udah mulai bisa email-emailan, tapi masih read only. Web 2.0 itu mulai dari informasi, dia berevolusi menjadi sebuah interaksi. Jadi orang bisa berinteraksi di dalam sosial media seperti Facebook, Twitter, atau mungkin zaman dulu yang ingat pertama kali keluar adalah Friendster dan MySpace. Itu udah mulai masuk zamannya Web 2. Jadi dari informasi ke suatu interaksi. Lalu yang ketiga, Web 3.0 itu adalah suatu imersi. Jadi immersion ini diartikan usernya memiliki datanya. Kalau Web 2.0 itu kita social media platform, data kita, akses kita semua dipegang oleh suatu central figure, contohnya seperti Facebook, seperti Google, YouTube.
Nah, di Web 3.0 kita yang memiliki datanya. Jadi kita yang punya kontrol akan data kita sendiri gitu ya. Dan Web 3.0 hanya bisa hadir karena adanya internet, obviously karena hidupnya di web, dan dia dengan adanya blockchain dia terdesentralisasi. Jadi di dApps itu, di kotak yang kuning yang kedua, itu adalah decentralized applications gitu ya. Lalu kalau kita gabung dengan teknologi seperti VR, AR, itu menjadi sebuah immersion ya, suatu experience yang sangat imersif ke dalam internet. Bukan lagi kita hanya baca atau berinteraksi, tapi kita juga masuk ke dalam internetnya. So, jadi itu Web 3.0. Nah, dari arsitektur teknologi ini hadirlah arsitektur teknologi finansialnya, yaitu fintech-nya di dunia Web 3.0 ini. Dari kripto, aset digital atau digital currency, NFT, wallet-nya untuk menyimpan kripto dan NFT, payments-nya yang untuk melakukan pembayaran dari fiat money kita dari bank, dan juga exchanges seperti Pintu contohnya. Ini adalah salah satu exchanges yang legal dan terdaftar dan terregistrasi di Indonesia gitu ya. Lalu proteksi, teknologi tanpa proteksi itu bisa bahaya. Jadi kita walaupun blockchain dan metaverse desentralisasi, tapi kita tetap membutuhkan suatu regulasi dan identifikasi. Di mana kalau aku boleh jujur, Indonesia itu termasuk yang paling maju dibandingin negara-negara Asia lainnya dalam hal regulasi. Karena Bapepti sendiri sudah mulai mengatur cara permainan pedagang kripto di Indonesia, dan juga sudah ada aturan jelas mengenai identifikasi, seperti semua orang yang masuk ke dunia kripto sekarang secara legal itu harus melalui proses KYC. Jadi kita selalu tahu kita itu siapa dan tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak baik gitu ya. Lalu work community itu penting juga, dan yang terakhir edukasi, know-how yang menurut saya menjadi juga salah satu fondasi paling penting. Tanpa edukasi banyak sekali terjadinya scam, fraud, penipuan, dan banyak lagi. Lalu di mana kita sekarang? Kita sekarang itu ada di paling kiri dan baru discover. Kita baru mau coba cari tahu apa itu blockchain, apakah blockchain teknologinya bisa dibikin secara scale, hardware, infrastrukturnya seperti apa, apakah VR, AR nanti bisa digabung di dalamnya. Jadi kita masih ada di stage yang paling early sekali gitu ya. Dan aplikasinya pun yang saat ini ada dari blockchain itu di Indonesia at least masih terbatas, kebanyakan adalah kripto dan NFT yang akan kita bahas di slide berikutnya. Oke, kalau boleh ke slide berikutnya. Nah, ini kripto mungkin bagi teman-teman yang suka investasi mungkin udah nyobain ya. Jadi aku mungkin nggak banyak-banyak bahas tentang fondasi kripto, tapi langsung ke apa aja sih tips yang perlu diperhatikan kalau kita mau investasi kripto. Ada 4 di sini. Yang pertama itu ketahui dulu fundamentalnya. Jadi banyak yang bilang kripto itu semua hanya asumsi, sama seperti gambling, tapi sebetulnya project kripto yang betul itu ada fondasinya. Contohnya seperti Bitcoin, itu ada teknologi peer-to-peer untuk mengirim uang secara real time antara peer-to-peer tanpa pihak di tengahnya, tanpa ada pihak bank misalnya. Atau Ethereum, sebuah blockchain network yang bisa membangun suatu aplikasi di dalamnya, di mana aplikasi yang sudah hadir sekarang seperti Sandbox, Decentraland yang tadi kita lihat contohnya, membuahkan menjadi metaverse gitu ya. Jadi kalau kita percaya dengan teknologi tersebut fundamentally, kita mungkin bisa juga mempertimbangkan untuk investasi di aset kripto tersebut. Lalu yang kedua adalah safe and trusted platform. Jadi ini mungkin lagi ngetren juga ya, banyak kasus yang ada investasi bodong, investasi yang ilegal. Jadi kita pastikan kalau kita mau investasi kripto itu di platform yang sudah terdaftar, terregulasi secara lokal. Jujur banyak crypto exchange yang global juga, tapi aku pribadi menyarankan yang lokal karena kalau ada apa-apa itu kita bisa melaporkan dan kita bisa diproteksi. Karena tujuannya regulasi dari Bapepti dan dari teman-teman lainnya di government itu adalah untuk melindungi customer gitu ya. Lalu yang ketiga itu juga ada beberapa metode investment, mungkin aku nggak bahas secara detail, tapi coba pahami beberapa pilihan investasi metode seperti contohnya dollar cost averaging di DCA, itu salah satu metode yang paling mungkin meminimalkan resiko gitu ya. Lalu yang terakhir yang keempat, sorry sedikit promosi, kita pertimbangkan pakai Pintu karena kita adalah all in one platform. Selain kalian bisa belajar tentang blockchain, kripto, kalian juga bisa berinvestasi langsung di sana. Jadi dengan Pintu benar-benar menjadi pintu masuk ke dunia kripto kalian. Kalian bisa belajar teorinya, ada Pintu Academy, dan kalian juga bisa investasi secara aman. Kalian juga bisa mempelajari metode-metode investasi seperti DCA tadi. Oke, next slide-nya. Oke, ini cuma paling 5 detik aku jelasin. Indonesia itu lagi ada di tipping point dalam hal user yang investasi kripto.
Per Oktober kemarin, tahun lalu 2021, Bapepti itu inform bahwa sudah ada hampir 10 juta user yang pernah investasi kripto di Indonesia gitu ya. Dan itu jumlahnya hampir 2 kali lipat dari pasar modal. Di mana kripto umurnya baru 2 tahun, sedangkan pasar modal sudah lama sekali. Jadi kita ada di tipping point di mana sebentar lagi mass market akan mengadopsi kripto. Dan banyak faktor-faktornya yang menyebabkan itu. Oke, next slide-nya. Kalau itu tadi kripto, ya sekarang NFT gitu ya. NFT mungkin agak sedikit menyentuh metaverse juga. Nah, NFT ini itu sebenarnya apa sih? Kalau kripto tadi aset yang fungible yang bisa kita investasikan gitu ya. NFT itulah sebuah data digital unik. Jadi kata kuncinya adalah unik. Dia unik dan terverifikasi di sistem blockchain. Jadi yang memverifikasi itu jaringan bukan pihak sentral ya. NFT itu bentuknya bisa bermacam-macam. Yang kita kenal seperti Gozali bentuknya sebuah gambar. Tapi selain gambar juga bisa berbentuknya video maupun audio gitu ya. Jadi apapun yang digital itu bisa di NFT-kan sebetulnya kalau kita upload ke sistem blockchain tersebut. Aku kasih contoh beberapa gambar di sana dan ada angka-angka di atasnya kalau bisa dilihat. Dan ini semua adalah karya-karyanya anak Indonesia nih semuanya. Yang paling atas kiri Superlative Secret Society itu salah satu gambarnya dijual senilai 9,5. Itu lambangnya kayak huruf E, itu adalah Ethereum. 1 Ethereum 50 juta. Jadi bayangin aja itu 9,5 kali 50 juta. Gozali 1 Ethereum. Paling atas kanan itu adalah Karafuru, karya NFT anak Indonesia juga dari Museum of Toys ya. Itu paling besar yang terjual terakhir 100 Ethereum harganya. Jadi itu luar biasa banget ya. Lalu di bawah kanan artis NFT favorit aku sendiri di Indonesia dari Diela Maharani. Ini contohnya dia terjual 2 Ethereum gambar ini. Diela Maharani adalah seorang ilustrator yang aslinya dia itu adalah akuntan. Jadi dia tadinya bekerja sebagai akuntan di suatu perusahaan. Lalu dia punya hobi menggambar ilustrasi. Sekarang dia menjual menjadi NFT artis juga dan total dia sudah menjual banyak ya. I think Diela kalau nggak salah dia sudah menjual total 300 Ethereum lebih. Jadi total penjualannya sudah 20 miliar lebih. Nah, itu sangat menarik tuh. Nah, tips apa aja yang perlu diperhatikan waktu mau beli NFT? Ini mungkin slide terakhir yang mau aku share. Yang pertama komunitas, karena komunitas itu sangat penting untuk diperhatikan gitu ya di dalam membeli sebuah NFT. Yang kedua, kenapa komunitas penting? Karena harga suatu NFT itu ditentukan oleh komunitas. Yang kedua adalah timnya trusted, artisnya benar-benar trusted, bukan orang sembarangan karena bisa scam gitu ya. Yang ketiga, utilitas. Saat ini NFT yang kita kenal hanya sebuah artwork, gambar gitu ya. Tapi ke depannya menurut saya banyak NFT yang akan digunakan sebagai suatu utilitas tertentu. Contohnya seperti tiket masuk ke konser misalnya. Atau dengan memiliki NFT-nya Gozali misalnya, kalian bisa ketemu langsung dinner bareng Gozali contohnya. Atau dengan punya NFT-nya Diela Maharani, kalian bisa online kelas lukis bareng Diela misalnya. Nah, jadi ada berbagai evolusi yang akan kita lihat nanti di dalam dunia NFT. Faktor yang terakhir mungkin menurut saya adalah historical sales-nya. Kalau kalian merupakan sebuah investor, tidak tertarik dari sisi karya seninya, tapi lebih NFT flipper istilahnya, perhatikan historical sales dari NFT tersebut. Nah, di slide yang terakhir tadi, sorry. Ya, ini adalah keadaan kita sekarang ya. Keadaan user journey yang harus dilalui orang di Indonesia, ini khususnya di Indonesia, yang harus dilalui orang Indonesia sewaktu mereka mau masuk ke dunia NFT atau dunia metaverse. Jadi yang di paling kiri itu mungkin agak buram sedikit, tapi tulisannya adalah itu fiat ya. Jadi dari uang kita yang ada di bank itu harus kita masukin dulu ke dalam dunia kripto, ke dalam local exchange. Contohnya salah satunya Pintu gitu ya. Dari fiat ke Pintu itu terregulasi dan literasi orang atau market knowledge-nya itu masih minimum saat ini gitu ya. Kalau yang fiat, yang banking mungkin sudah moderate, cukup banyak orang yang sudah tahu, walaupun banyak unbanked population di Indonesia, tapi sudah sebagian besar tahu bank itu kegunaannya apa, keuntungannya apa. Tapi kalau ke local exchange seperti Pintu itu masih minim dan perlu edukasi. Nah, lebih parah lagi kalau kita ke kanan mulai masuk dunia NFT, dari Pintu mau masuk ke Decentraland, ke OpenSea, itu harus memiliki wallet NFT namanya. Dan itu berbeda dengan wallet Pintu, berbeda dengan wallet digital kita seperti OVO, GoPay, ShopeePay. Ini adalah wallet yang ada di sistem blockchain. Dan saat ini caranya adalah mengirim, kalau kalian menggunakan Pintu bisa mengirim dengan mudah dan itu langsung dari aplikasi Pintu. Begitu dia keluar dari aplikasi Pintu, sudah ada di jaringan blockchain walletnya. Nah, ini jarang sekali orang yang saat ini mengerti cara kerjanya. Dari NFT wallet tersebut, kalau kita terus mau menjual karya NFT kita atau mau membeli, itu harus ke OpenSea, kita connect walletnya.
Kalau sudah jualan, uangnya balik ke wallet kita. Kalau mau dikeluarin ke cash lagi, harus mundur lagi stepnya, balik lagi ke local exchange, lalu dari local exchange mundur lagi masukin keluarnya ke bank. Dan semua ini stepnya sangat panjang seperti yang kalian lihat dan cukup membingungkan. Oleh sebab itu makanya saya sangat senang sekali diundang ke acara ini untuk bisa menjelaskan apa saja peluang-peluang potensi supaya kita bisa mengembangi ini lebih lanjut lagi. Dan di pintu, salah satu misi kita adalah menjadi betul-betul pintu masuk orang-orang di Indonesia untuk belajar mengenai kripto, NFT, dan metaverse. Dan kalau mereka merasa itu menarik dan memiliki potensi, mungkin bisa mempertimbangkan untuk investasi. Jadi investasi merupakan hal terakhir yang sebetulnya dari misi kita. Yang utama adalah kita mau mengedukasi dulu. Mungkin sekian dari bahan yang bisa saya share hari ini. Gitu. Terima kasih. Semoga berguna bahannya. Lebih banyak kita mengetahui tentang tren teknologi, terutama dari 3 hal tadi yang disampaikan oleh Pak Timo, NFT, crypto, dan juga metaverse. Tadi seperti disebutkan Pak Timo, ternyata juga penjelasan juga menjadi sangat sederhana, meskipun kelihatan agak lebih teknologi banget, techy banget ya. Tapi dengan sederhana Pak Timo menyampaikan sehingga kita lebih bisa memahami secara gamblang dan lebih lugas. Baik, nanti kita akan buka sesi tanya jawab dengan Pak Timo dan juga dengan Pak Merza sebelumnya. Kita akan ke panelis ketiga, Pak Nailul. Mohon maaf Pak Nailul agak sedikit menunggu. Halo Pak Nailul. Pak Nailul. Oke, barangkali kita skip dulu karena Pak Nailul ada yang dilakukan dulu sementara waktu. Kita langsung ke Pak Jonathan juga lah. Pak Jonathan Benhi, CTO Populix. Pak Jonathan. Halo. Ya, Pak Jonathan. Baik, ini anak muda selanjutnya deh setelah Selamat Pak sore. Timo tadi ya. Selamat sore Pak Jonathan. Selamat sore rekan-rekan semua. Sehat, Pak? Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Halo. Baik, terima kasih Pak Jonathan sudah ikut bergabung. Tadi juga sudah mendengarkan paparan dari Pak Merza, kemudian juga Pak Timo sendiri yang sudah secara gamblang, sederhana sekali kita menjadi lebih memahami. Tapi kita ingin juga mendengarkan lebih jauh juga dari paparan Pak Jonathan nih, untuk lebih lihat lagi seperti apa sih gambaran lebih detailnya. Karena memang Populix juga salah satu pemain yang sangat concern di industri teknologi hari ini. Silakan Pak Jonathan. Ya, terima kasih Pak Uday. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya ya. Senang sekali dan menjadi kehormatan buat saya bisa memaparkan tentang next big things ini, NFT, crypto, dan metaverse bersama dengan tokoh-tokoh hebat, Pak Timo, Pak Merza, Pak Nailul. Perkenalkan, saya Jonathan, sebagai selaku CTO dan co-founder Populix. Kalau rekan-rekan banyak yang belum pernah dengar Populix itu apa, mungkin saya ada slides untuk bisa menjelaskan. Boleh dibantu slide-nya? Oke, ya kelihatan ya. Ya, untuk rekan-rekan yang belum kenal Populix, kami ini adalah perusahaan riset pasar yang menghubungkan bisnis dengan responden-responden di seluruh Indonesia. Jadi visi perusahaan kami adalah memudahkan bisnis-bisnis dari UMKM sampai multinational corporation untuk mendapatkan consumer insight dengan mudah dan juga akurat. Sekarang kami sudah memiliki lebih dari 300.000 responden yang tersebar di 300 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Dan di setiap responden itu kami melakukan screening lebih dari 200 screening. Gunanya apa? Itu untuk menghubungkan bisnis-bisnis tersebut lebih tepat lagi dengan target responden atau consumer mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan insight-insight yang benar-benar akurat dan tepat. Dan saya sendiri sebagai CTO di Populix, peran saya itu untuk mengembangkan lebih lagi ya produk digital di Populix supaya bisa lebih memudahkan bisnis-bisnis tersebut mendapatkan consumer insight yang tepat, akurat, dan benar gitu, nggak fake atau fraud.
Dan hari ini tadi Pak Timo bagus sekali udah sempat menjelaskan konsep NFT, kripto dan metaverse ya dari sisi konsepnya. Dan di sini mungkin saya mau menyampaikan sedikit paparan dari segi consumer di Indonesia gitu. Orang-orang respondents di Indonesia itu melihat NFT, kripto dan metaverse itu seperti apa sih, apps awareness-nya, influence-nya dan tren mereka itu seperti apa. Next slide. Oke, tentunya ekosistem digital di Indonesia terus berkembang ya, apalagi ditambah dengan akselerasi digital yang dibawa oleh pandemi, kita semakin stick to our phone, stick to internet lebih lagi gitu. Dan tren yang kami ketahui dari Populix dengan melakukan survei-survei terhadap consumer atau respondents, itu ada 3 tren. Yang pertama adalah cryptocurrency. Tentunya rekan-rekan di sini kebanyakan sudah sangat familiar sama term cryptocurrency, dimulai dari boomingnya Bitcoin di awal dan sekarang sudah banyak lagi altcoin atau stable coins lainnya yang ramai di pasaran untuk diinvestasi ataupun misalkan untuk di contribute dari segi open source community-nya gitu. Yang kedua itu tren NFT, ini Gozali Everyday, udah disebut 3 kali ya berarti di session ini. Apa itu Gozali Everyday? Ya itu adalah sebuah NFT berupa selfie seorang pria yang terjual dengan sangat mahal 1,5 miliar di awal 2022 dan itu menjadi heboh ya, di mana setelah itu banyak masyarakat Indonesia yang berlomba-lomba gitu untuk mencari peluang di NFT dari segi membuat digital art-nya ataupun flipping the NFT gitu, jadi jual beli NFT. Dan yang ketiga yang mau saya sampaikan adalah metaverse ya, yang paling baru, ibaratnya term yang populer baru-baru ini semenjak Facebook juga menyampaikan bahwa nama parent company-nya diganti jadi Meta, dan Mark Zuckerberg sendiri CEO-nya juga mention bahwa mereka akan invest gede-gedean gitu di metaverse dan juga di hardware-nya Quest produk mereka VR, sehingga ini menjadi tren yang sudah tidak asing lagi di masyarakat Indonesia gitu. Dan di tengah-tengah inovasi digital yang terus berkembang ini, saya ingin mengajak rekan-rekan juga melihat apa sih awareness, minat, dan preferensi gitu dari segi konsumen Indonesia terhadap tren-tren digital tersebut. Next. Yang pertama, kripto gitu. Saya ingin ceritakan hasil riset kami terkait awareness konsumen Indonesia terhadap bentuk-bentuk investasi khususnya pada kripto gitu. Di sini kita bisa lihat at the atas kiri gitu ya, bahwa kripto itu telah menjadi top 5 jenis investasi yang populer di kalangan masyarakat setelah emas, saham, dan reksadana gitu. Bahkan kripto kini sedikit lebih populer dibandingkan investasi properti. Gitu. Dan yang kedua, yang di kiri bawah, the reasons to invest, kami juga melakukan riset tentang alasannya apa sih orang itu invest di kripto gitu. Dan kita mendapatkan hasil 5 big reasons kenapa orang itu mau invest di kripto. Yang pertama adalah keamanan financial masa depan, itu kan penghasilan tambahan, investasi sebagai cara produktif untuk membuat uang itu bekerja buat kita, gitu kan, untuk mempersiapkan dana pensiun dan juga dana pendidikan anak, gitu. Itu jadi top 5 reasons orang-orang berinvest di cryptocurrency. Gitu. Selanjutnya di grafik yang di kanan, saya juga ingin, previous slide, masih di slide sebelumnya. Ya, di graf yang sebelah kanan, kami juga melakukan riset tentang dari mana sih orang-orang yang tahu tentang kripto ini mengetahui tentang kripto dan influence dari siapa yang paling membuat mereka itu jadinya mau invest gitu. Nah, kami temukan bahwa in terms of the awareness gitu ya, yang paling tinggi itu masih lewat sosial media, jadi dari YouTube, Instagram, Ads,
itu di mana mereka mengetahui tentang kripto gitu ya, dan influence yang membuat mereka akhirnya menjadi investasi di sebuah kripto currency itu kebanyakan dari influence rekomendasi keluarga dan teman gitu. Jadi itu masih mayoritas penyebab mereka akhirnya mau invest gitu. Next slide. Ya. Dan spesifik berbicara tentang kripto gitu ya, terdapat 16% dari total dari 1.000 responden yang kami survei mengaku telah berinvestasi pada kripto gitu loh. Dan tentunya 92% dari mereka itu membelinya itu melalui apps dan websites gitu. Dan ada beberapa alasan dan features yang mereka lihat ketika mereka melihat sebuah apps itu baik atau tidak untuk mereka belinya itu di sana gitu. The top 5 reasons itu bisa dilihat di bawah, itu kesederhanaan desain, gitu ya, harus mudah digunakan gitu, dan balance-nya, harganya itu harus bisa dimonitor secara real time gitu ya. Mudah melakukan top up juga menjadi salah satu yang paling besar gitu ya. Sebagai faktor yang harus ada di sebuah website gitu ya, dan apps-nya itu harus memperbolehkan kita invest dengan capital sekecil apapun gitu. Dan ada beberapa alasan lain seperti keamanan, transparansi informasi ya, hingga call center yang mudah dihubungi ketika ada isu-isu gampang di-resolve. Next slide. Ya, next-nya berikutnya itu ke NFT, ya, the rise of NFT. NFT tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik sama Pak Timo, untuk apa sih NFT itu, gitu ya. Nah, sekarang dari segi consumer, dari 1.000 orang yang kami survei, gitu ya, kami mengetahui bahwa baru sepertiga dari responden itu yang familiar dengan NFT. Gitu. Dan dari 33% itu 70%-nya itu adalah laki-laki gitu. Dan di antara responden yang mengatakan sudah familiar dengan NFT dari 33% itu cuma 38% di antaranya menyatakan bahwa mereka pernah membeli NFT gitu. Dan dari apa yang mereka beli itu ada breakdown-nya dari aset-aset apa saja sih yang mereka beli dalam bentuk NFT. Tadi Pak Timo sempat mention NFT itu bukan cuma JPEG, bukan cuma gambar, tapi juga bisa audio, bisa video, even bisa tiket konser gitu ya. Nah, dari survei yang kami lakukan bisa terdapat terpapar bahwa ada 44% yang membelinya itu produk online, 39% itu produk gym online, terus 31% fashion virtual, 24% karya seni, dan 24% lagi music gitu. Dan next-nya ketika ditanya gitu mengenai NFT kepada responden-responden ini tentang proyeksi NFT ke depannya itu bakalan trennya gimana sih gitu loh. 44% responden mengatakan bahwa tren ini akan terus berlangsung hingga lebih dari 5 tahun ke depan gitu. Kebanyakan mereka merasa bahwa ini baru dimulai, masih banyak banget yang belum tahu tentang NFT, kripto, dan metaverse, dan ini akan semakin berkembang lah ke depannya, seperti itu. Next. Oke, next-nya apa sih artinya gitu? Apa sih next-nya gitu tentang konsep-konsep ini gitu ya? 5G, NFT, crypto, dan metaverse gitu. The first, ini baru permulaan untuk crypto dan NFT gitu ya. Akan terus berkembang ke depan-depannya. Dan dengan demikian, karena konsep-konsep itu akan terus berkembang, sangat dibutuhkan fondasi yang kuat gitu, sama seperti yang tadi Pak Merza sudah mention bahwa fondasinya itu adalah jaringan internet gitu, 5G infrastructure gitu. Itu juga harus tetap berkembang dan mature sehingga adopsi konsep ini itu akan semakin besar di kalangan masyarakat Indonesia gitu. Dan seterusnya tren-tren baru ini tentunya membuka peluang-peluang baru ya, penghasilan baru gitu, baik untuk digital creator, digital artist ataupun trader gitu.
yang ngeflipping kripto, yang ngeflipping NFT gitu ya, sebagai hasil sebagai cara untuk mendapatkan passive income misalkan gitu. Hal ini tentunya akan semakin mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif tanah air dan membawa Indonesia ke next level lagi gitu di konsep-konsep ini gitu. Terus next-nya untuk itu perlu kolaborasi multi pihak gitu ya dalam mendorong literasi digital di tanah air ini gitu, memperlengkapi talenta digital dengan skill yang dibutuhkan untuk berkompetisi di babak baru dunia digital ini yang baru NFT, crypto dan metaverse dan web 3.0 ini gitu loh. Dan di tengah yang terakhir dan di tengah meningkatnya minat konsumen terhadap NFT, kripto maupun investasi digital lainnya gitu ya, perlu adanya regulation yang kuat juga dari pihak Indonesia, dari pihak government gitu ya, untuk melindungi konsumen, creator, industri gitu, serta pemangku kepentingan lainnya di bidang itu. Next. Baik, demikian paparan dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke Pak Uday. Dari Populix, ini melengkapi tadi paparan dari Pak Timo ya tentang tren NFT, metaverse dan juga kripto dari sisi pasar, dari sisi survei yang membuktikan memang betul ternyata ini sedang hype dan sungguh jadi satu kesempatan kita bersama yang tadi Pak Jonathan sebutkan. Ini adalah kesempatan buat masyarakat, buat content creator, terutama di sisi digital yang memang akan semakin berkembang di masa datang. Jadi ini kesempatan buat anak-anak muda barangkali ya, dan juga kesempatan buat industri untuk terlibat, mendapatkan passive income, mendapatkan satu manfaat lebih dari industri digital yang semakin berkembang ke depannya. Baik, nanti kita akan semakin banyak diskusi lagi setelahnya, tapi sebelumnya saya ingin memberikan juga pemberitahuan. Sayang sekali Pak Nailul tidak bisa terus bergabung kesempatannya karena beliau ada kesempatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi kita akan melanjutkan diskusi dengan Pak Merza, Pak Timo, terus juga dengan Pak Jonathan. Kita sapa kembali Pak Merza. Pak Merza. Halo Pak Merza. Oke, mungkin masih sedang offline dulu atau ada Pak Merza? Hadir Pak, oke. Ya, ini bisa mulai sesi diskusi saja nih Pak ya. Kita manfaatkan waktu. Oke, ini dari Mas Kurniadi, 5G Smart Plan dalam persiapan dan cenderung hati-hati. Jadi sembari pasang strategi yang menguatkan, salah satunya melalui akuisisi Moratelindo. Bisa dibocorin, Bisa dibocorin sedikit mungkin Pak, setelah 5G Smart Plan diluncurkan, use case apa saja yang mungkin siap digaungkan langsung atau dijalankan langsung oleh 5G. Kemudian bisa masuk ke ranah metaverse seperti yang tadi kita diskusikan. Kemudian izin info juga update soal kapan 5G Smart Plan diluncurkan, termasuk ulonya nih Pak ke Kominfo. Ini kayaknya cukup banyak nih. Mungkin bisa disampaikan di forum ini Pak. Silakan Pak. Ya, jadi pertama saya tadi sempat ya sedikit menyinggung bahwa kita tidak ingin 5G-5G-an lah. Kita ingin 5G beneran, oleh sebab itu semua persiapan sedang secara tuntas akan kita lakukan. Jadi kalau tadi sempat disinggung juga, antara lain salah satunya adalah kita memberikan satu direct placement ke Moratel. Jadi sekarang Smartfren juga ikut memiliki 20,5% Moratel. Kenapa Moratel? Moratel adalah ya de facto merupakan salah satu perusahaan penyedia jaringan fiber optik yang terbesar di Indonesia setelah Big Brother kita. Artinya di antara para pemain swasta murni, ini Moratel boleh dikatakan yang pertama dari kemampuan penyediaan jaringan fiber optik di Indonesia. Moratel juga belakangan ini banyak sekali membangun antara lain Palaparing Timur, Palaparing Barat, dan juga beberapa bulan yang lalu menandatangani satu kerjasama investasi
dengan salah satu perusahaan kabel laut di Hawaii yang akan menggelar langsung jaringan kabel laut dari Indonesia sampai Amerika. Nah, dengan kemampuan Moratel yang cukup besar ini, maka Smartfren memandang langkah untuk ikut memiliki Moratel adalah salah satu terobosan agar kemampuan kita untuk menyediakan fiber optik dalam kebutuhan 5G bisa langsung dipenuhi secara jauh lebih cepat. Itu salah satu persiapan. Yang kedua, juga kita mempersiapkan tentu saja seperti tadi saya sebutkan spektrum. Oleh sebab itu kita juga mendorong akan adanya percepatan-percepatan dalam penyediaan spektrum oleh pemerintah. Yang ketiga, kita juga sekarang lagi aktif-aktifnya walaupun bukan Smartfren langsung, tapi secara grup kita banyak sekali mengembangkan bisnis-bisnis yang berbasis digital, baik itu yang secara konvensional semacam e-commerce, hal-hal yang selama ini juga sudah mulai digemari masyarakat, juga menuju ke hal-hal yang lebih jauh, gaming dan antara lain nantinya tentu saja metaverse. Ini semua harus simultan berbarengan supaya apa? Ketika 5G yang sudah kita harapkan akan benar-benar mempunyai kualitas yang baik terjadi atau di launch, maka trafficnya akan tumbuh dengan cepat karena memang sudah dipersiapkan secara simultan dan bersama-sama waktunya. Nah, kapan itu semua? Kita targetkan dalam tahun ini kita akan mulai 5G. Mungkin tahap awal pada saat pertama ya kita belum semeriah itu yang seperti yang saya tadi katakan masih dalam perencanaan semua, tapi paling tidak bahwa entry point 5G kita akan mulai di tahun ini. Setelah itu kita harapkan kita akan langsung merambah ke seluruh aplikasi-aplikasi yang memang 5G based application. Banyak aplikasi-aplikasi yang baru, ya misalkan mohon maaf tadi disebut kalau ikut dalam bermain cryptocurrency mungkin nggak harus 5G gitu. Tapi metaverse yang kaya dengan banyak video, gambar dan lain-lain, dengan 5G akan lebih cantik, dengan 5G akan lebih menarik, dengan 5G akan betul-betul lebih hidup, baik itu augmented reality-nya maupun virtual reality-nya. Nah, hal-hal seperti inilah yang sekarang juga secara simultan lagi disiapin. Mudah-mudahan mohon dukungan Kang Uday, tahun ini kita bisa mulai 5G di Smartfren dan tanpa harus menunggu lama 5G-nya dari entry level sampai betul-betul major level dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Itu kira-kira. Baik, melanjutkan pertanyaan Mas Kurniadi nih, masih ke Pak Beza sebelum ke panelis yang lain. Tadi dari panelis yang sebelumnya di sesi sebelumnya saya sedikit juga menyampaikan ternyata kolaborasi juga membutuhkan intens di sisi 5G nih Pak Beza. Apakah ada kemungkinan dengan partnership ini pihak-pihak yang terlibat untuk pengembangan 5G bisa dimungkinkan Pak? Maksudnya dalam kapasitas mungkin juga penyediaan CAPEX atau penyediaan OPEX atau apa sehingga infrastrukturnya bisa lebih masif dan pada akhirnya bisa menguntungkan semua pihak. Dan seperti apa skemanya ke depan nih Pak dengan 5G? Kolaborasi itu sekarang hukumnya wajib Kang Uday. Jadi kalau tadi saya katakan kita lagi mempersiapkan secara simultan, itu bukan sekedar Smartfren sendirian. Kita bekerja sama dengan Moratel dari segi jaringan fibernya, kita kerjasama dengan penyelenggara satelit untuk penyediaan akses di area-area yang tidak tersedia fiber optik, kita bekerja sama dengan seluruh pemain aplikasi digital yang membutuhkan 5G base, kita kerjasama dengan banyak lagi pihak lain. Konten-konten terutama yang betul-betul kita harapkan ke depan merupakan tumpuan daripada bisnis 5G ini. Apakah masih kemungkinan kita open? Ayo siapa aja yang mau. 5G ilmunya memang harus dikeroyok rame-rame, harus gotong royong, harus saling sharing. Tanpa itu 5G tidak akan menjadi efisien, tanpa model seperti itu 5G akan menjadi barang mahal. Dan kalau udah mahal, susah lagi nanti kawan-kawan yang membutuhkan 5G jadi nggak kebeli. Akhirnya tadi metaverse nggak kelihatan
First-nya kelihatan cuma metanya nanti. Nah ini yang perlu kita, ayo bangun bareng-bareng, kita keroyok rame-rame. Sharing merupakan salah satu keniscayaan yang nggak bisa dihindari. Oke, jelas ya, kolaborasi dan pada akhirnya bisa lebih banyak bermanfaat bagi semua pihak. Nanti juga kita eksplor lagi. Saya masih akan beberapa pertanyaan juga buat beberapa panelis. Oke, ini dari Mas Fahmi Bagas dari Next Trend. Kalau ditanya soal NFT, mungkin banyak orang menganggap kalau NFT itu adalah cara cepat untuk mendapat cuan. Ya ini bahasa istilah anak-anak ya, cuan dengan teknologi. Tapi sebenarnya ada nggak bahaya NFT? Bagaimana cara mencegahnya untuk orang-orang yang baru nyemplung di dunia NFT? Nah ini menarik nih, sesuatu yang baru memang ada tadi juga berdasarkan survei Populix, tentu Populix sudah meningkat. Tapi sampai eksekusi pasti orang masih perlu waktu dan perlu untuk meyakinkan. Kira-kira bisa jawab sama panelis, dua panelis kita, Pak Timo dan juga Pak Jonathan. Mungkin Pak Timo duluan. Pak Timo. Ya, oke. Ada nggak bahayanya NFT? Banyak sekali justru Pak Fahmi ya bahayanya. Dari project NFT-nya tersebut bisa saja project bodong ya. Jadi ditawarkan, let's say beli gambarnya, tapi setelah itu nilainya either dia hancur turun atau projectnya ditutup. Jadi bisa aja bodong, dan itu sangat berbahaya kalau kita menginvestasikan sejumlah uang yang signifikan. Lalu bahaya yang kedua mungkin menjadi obsesi ya. Jadi ini seperti sebuah inovasi baru di dalam dunia teknologi, dalam dunia internet. Kalau kita terlalu obsesi terhadap hal tersebut dan menjadi gelap mata gitu ya, apa project apapun yang baru kita beli, kita invest, ya itu juga nggak sehat. Jadi mungkin saran saya di sini balik ke yang tadi saya share di slide, karena literasi dari dunia NFT dan kripto masih minimum, khususnya di dunia metaverse itu lebih minimum lagi. Jadi mungkin kita harus sama-sama mengajak semua para pemain kripto, asosiasi kripto, para influencers yang di luar sana untuk mengedukasi dengan betul mengenai NFT ini gitu ya. Jadi dengan edukasi bagaimana cara memilih NFT yang betul, bagaimana cara berhati-hati, dan yang lebih general bagaimana cara berinvestasi itu harus menggunakan uang yang dingin, jangan menggunakan tabungan yang signifikan. Itu yang paling penting sih. Jadi dari fundamentalnya dulu gitu, supaya nggak gambling. Baik, mungkin bisa dilengkapi oleh Pak Jonathan soal NFT ini. Tadi juga saya singkat tadi Pak Jonathan juga sempat singgung soal regulasi yang masih perlu terus diadres oleh pemerintah dan juga stakeholder ya. Halo Ya, Pak Jo. mungkin saya tambahkan. Halo? Ya, mungkin saya tambahkan sedikit dari jawabannya Pak Timo yang udah bagus banget gitu. Bener banget, kalau misalkan ditanya bahayanya ada atau enggak, pasti ada gitu. Dan karena application of NFT itu sekarang lebih ke belum ada value yang bisa diciptakan dari sebuah digital asset itu selain maunya untung gitu ya. Jadi biasanya motivasi orang masuk ke NFT itu mereka trying to flip the NFT sehingga motivasinya itu monetary money gitu ya. Jadi sangat berbahaya kalau misalkan sembarangan gitu. Kalau mindsetnya cuma mau cuan, pokoknya mau kaya, cepat kaya dari NFT, biasanya nanti lead to bad results gitu. Nggak melakukan riset secara matang-matang untuk community NFT-nya dan segala macam, dan akhirnya malah rugi gitu. Dan kalau misalkan ditanya cara mencegahnya untuk orang-orang yang baru menyemplung di dunia NFT itu seperti apa gitu ya, supaya nggak salah, saya setuju dengan presentasinya Pak Timo tadi, lihat community-nya gitu ya, karena yang membuat sebuah NFT itu valuable itu di NFT dan the artist gitu ya, dan value-nya itu di komunitasnya gitu. Bahkan sekarang sudah banyak sekali tren-tren yang dimana ada social club yang based on owning set of NFT gitu loh. Jadi ketika kita punya NFT itu, kita jadi part of the club dan bisa dapat social benefits gitu dari klub itu. Misalkan bisa fundraising through the club gitu. Misalkan bisa yang tadi tadi Pak Timo mention gitu, mungkin bisa dapat
meet and greet sama Gozali gitu atau apa gitu. Nah, itu value yang sebenarnya bisa didapat dari owning an NFT gitu. Dan itu yang harus menjadi reasons gitu untuk seseorang itu beli NFT atau enggak gitu. Jangan cuman gara-gara mau cuan gitu, tapi lihat community-nya, social club-nya bermanfaat nggak buat kita gitu. Itu sih mungkin yang bisa saya sampaikan dan tambahkan. Baik, pastinya sih tetap ya mencegah lebih baik daripada mengobati kan, ketimbang orang sudah berinvestasi kemudian pada akhirnya loss gitu kan. Tentu kita perlu juga harapkan juga peran regulator ya. Dalam hal ini mungkin Bapepti atau OJK atau apalah yang mungkin yang bisa ini. Nah, harapan juga dari terkait pertanyaannya Mas Fahmi ini bagaimana nih Pak Mas Timo dan juga Pak Jonathan, peran regulator apa yang diharapkan supaya yang terjadi hal itu di tengah hype tapi juga tetap ada aturan main yang memang dalam hal ini kita mencegah, kita juga tidak ingin misalnya dalam sekarang berkembang kasus-kasus trading bodong gitu ya, binomo, Fahrenheit dan segala macamnya. Gimana Pak? Ya, menurut aku mungkin secara fundamentalnya aset kripto dan siapa tahu nanti ke depannya NFT juga akan fall under Ministry of Trade kita ya, which is Bapepti ya, perdagangan aset berjangka. Menurut aku peraturan-peraturan dari Bapepti tersebut sudah sangat bagus sih, yang seperti saya sebutkan sudah relatif lebih maju dibandingkan negara Asia lainnya peraturannya. Mungkin yang bisa diperbaiki lagi adalah penerapan dari aturannya tersebut. Jadi masih banyak sekali platform-platform yang mungkin yang ilegal, yang tidak berlisensi, itu tetap berkeliaran di tengah masyarakat Indonesia dan bahkan di encourage oleh beberapa figur-figur yang mungkin dilihat oleh masyarakat juga, yang menyebabkan banyaknya penipuan. Jadi mungkin peraturannya sudah baik, tapi penerapannya yang bisa dikuatkan lagi. Yang nomor 2, menurut aku tadi sekilas juga ngeliat ada pertanyaan di Q&A, ada sedikit perbedaan pandangan dari Bapepti, OJK, dan BI gitu ya. Nah, menurut aku itu suatu yang normal, karena ini inovasi teknologi baru. Seperti dulu waktu Gojek dan Grab atau Uber pertama kali masuk ke Indonesia juga banyak sekali peraturan bertentangan. Yang satu sisi mau memajukan inovasi, yang satu lagi mau melindungi beberapa peran-peran dari taksi, masyarakat, dan customer gitu ya. Dan ini merupakan suatu yang normal, karena kita harus saling belajar dan harus saling melengkapi. Jadi kalau yang tadi ingat di chart aku itu dari fiat money dari bank kita, itu kan ranahnya Bank Indonesia, di mana sudah jelas bahwa di Indonesia kripto itu tidak boleh untuk transaksi saat ini, hanya sebagai aset investasi. Nah, jadi dari fiat itu dimasukin ke local exchange seperti Pintu contohnya, itu jadi ranahnya Bapepti. Nah, di sini ranahnya Bapepti juga sudah jelas peraturannya bahwa kripto itu sebuah aset investasi dan make sure kalian investasi di platform yang sudah berlisensi. OJK itu memiliki peran di mana kolaborator seperti bank, e-wallet, atau institusi finansial lainnya yang juga ingin menawarkan akses atau service daripada cryptocurrency atau NFT ini. Nah, di situ mungkin OJK belum terlalu paham karena masih baru gitu ya, dan itu suatu hal yang normal. Dan saat ini of course tiga-tiganya ini akan saling berbicara, akan ngobrol, berdiskusi, dan kita di Pintu sangat mendukung apapun yang bisa melindungi customer tanpa mengurangi inovasi gitu ya. Jadi I think pada akhirnya kita akan menemukan satu titik yang sempurna gitu untuk melindungi customer ini gitu. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya. Terima kasih, jelas sekali tadi jawaban dari Pak Mas Timo tentang bagaimana upaya supaya orang tidak terlalu terjebak ya dengan karena aset-aset kripto dan ada NFT, sehingga akhirnya tidak maunya berhadap cuan tapi jadi loss ya. Oke, ini kita ke Mas Fadilah Akbar. Ini pertanyaan buat Pintu, bagaimana Populix memandang minat metaverse di Indonesia saat ini? Apakah dengan kualitas sosialisasi yang dimiliki saat ini dari segi konsumen? Ini pertanyaan memang sangat penting karena memang di tengah popularitasnya, tapi orang mungkin masih belum banyak yang paham, wah ngeh banget ya seperti apa gitu. Baik, Mas Jonathan mungkin bisa jawab? Ya, pertanyaannya bagaimana Populix memandang minat metaverse di Indonesia dengan kualitas sosialisasi yang dimiliki saat ini dari segi konsumen?
Ya mungkin kalau saya boleh menjawab, tentunya dari segi interestnya masyarakat Indonesia bisa dilihat dari hasil surveinya kita tadi bahwa lumayan banyak orang yang interested to know about metaverse gitu. Tapi apakah sosialisasi education-nya cukup dari segi konsumen? Tentunya banyak ya artikel-artikel di luar sana yang bisa di Google, yang di search, yang mengedukasi tentang metaverse ini gitu, dan apa sih opportunities yang dibukakan dengan adanya konsep metaverse, NFT dan cryptocurrency ini gitu. Banyak sekali sih sebenarnya opportunities yang tercipta gitu ketika adanya metaverse ini. Banyak platform-platform yang juga sudah menyediakan an environment gitu ya, an ecosystem di mana kita bisa make money gitu di metaverse, bisa creating the digital assets, bisa menciptakan art yang nantinya akan dijual di metaverse, ataupun membuat game gitu yang bisa di launch di ekosistem tersebut, dan ketika orang main gamenya yang kita bikin itu, kita bisa dapat token atau reward gitu. Itu bisa menjadi another source of income yang konsumen masyarakat Indonesia bisa manfaatkan gitu opportunity-nya. Oke, terima kasih Pak Jonathan. Pertanyaannya sudah menjawab ya dari Mas siapa tadi? Dari Mas Fahmi ya. Oke, tentang bagaimana sosialisasi lebih baik lagi untuk bisa dikembangkan agar masyarakat bisa sepenuhnya memahami tren digitalisasi dan produk-produk alat investasi kripto, metaverse dan juga NFT. Oke, ini pertanyaan yang masih satu lagi buat Pak Timo ya, tentang pintu. Tadi sudah sempat dibahas juga tentang masih ada bukan versus ya antara BPPT dengan OJK, masih berseberangan dengan aset kripto. Bahkan kemarin juga sempat terbelah juga publik dengan statement dari MUI ya, bahwa ada cenderung memang disebut haram aset kripto itu. Dan apakah ini akan berdampak pada aset kripto ke depannya nih Pak? Ini soal yang memang sangat perlu dijawab oleh teman-teman penyedia layanan seperti Pintu. Silakan Pak Mas Timo. Ya, thank you Pak Uday. Jadi yang seperti saya sebutkan tadi, jadi memang dibutuhkan kolaborasi bukan saja antara pemain dan investor kriptonya, tapi juga dengan regulator gitu ya. Karena untuk masuk ke dunia kripto atau ke dunia NFT itu melewati berbagai steps, dari yang fiat money dari bank misalnya yang diatur oleh Bank Indonesia. Lalu payment gateway-nya itu melewati misalnya Bank Indonesia juga, dan ada yang OJK. Waktu masuk ke local exchange-nya menjadi ranahnya Bapepti. Nah, itu membutuhkan suatu kolaborasi dalam regulasi juga. Saat ini yang sudah sangat bagus sekali kita punya itu adalah regulasi dari Bapepti. Hanya saja penerapannya tadi ya yang saya sebutkan bisa di-improve lagi. Nah, mengenai apakah aset kripto itu haram? Menurut saya itu kita sih sangat menghormati. Ya, kita kan dari Pintu sendiri kita adalah aplikasi buatan anak Indonesia. Kita juga memiliki pandangan-pandangan yang bervariasi. Jadi kita sangat menghormati semua pandangan-pandangan yang ada, dan kita selalu fokusnya terhadap edukasi. Jadi kalau misalnya dibilang kripto itu gamble misalnya, judi, bisa jadi kalau misalnya kita asal-asalan. Tapi kalau kita pahami betul, kita analisa, kita juga mengedukasi diri kita dengan use cases, kegunaan, teknologi di belakang aset yang akan kita investasikan, I think itu bisa menjadi suatu aset investasi seperti layaknya instrumen investasi lainnya yang ada di Indonesia, seperti saham, seperti gold, reksadana, seperti itu. Baik, seperti emang balik lagi ke masyarakat itu sendiri ya, bagaimana tujuan dari kita berinvestasi. Kalau mungkin saham pun kalau bisa disebut sebagai mungkin haram karena memang bersifat short term gitu atau cuma unsur gambling. Tapi kalau kita berinvestasi untuk demi mendapatkan mungkin dividen in long term ya kan, artinya itu sah-sah saja, udah masuk dalam kategori yang biasa dan memang standar ya, kira-kira gitu ya, dan tidak ada polemik di situ. Kira-kira gitu ya Pak Timo ya. Betul. Yang penting ada kata-kata yang lagi populer di kalangan anak muda nih, FOMO kan ya. Yang penting jangan ikut-ikutan.
Karena ujung-ujungnya kita itu investasi dengan uang kita sendiri dan jangan gunakan uang orang lain atau uang pinjaman, saran aku ya. Karena kita pakai uang kita sendiri, tanggung jawab kita, jadi jangan ikut-ikutan. Misalnya Pak Uday baru masukin ke kripto A atau ke saham A, lalu saya ngeliat, wah ini kayaknya Pak Uday paling jago nih di dunia ini, saya ikutin aja blindly. Nah itu udah bahaya kan. Itu Iya, udah iya, iya. seperti gitu. Kalau yang juga berkembang, Pak Timo, kripto kan juga disebut sebagai salah satu cara untuk misalnya money laundering atau apa. Jadi memang cerita-cerita di luar sana agak sedikit ini ya. Mungkin bisa bagaimana pandangan teman-teman Pintu nih? Ya, I think betul banget. Money laundering salah satu use cases buruk ya yang kita mau coba hindari di mana di Indonesia dengan aturan yang ada dari Bapepti dan juga dari Bank Indonesia yang mengharuskan proses KYC yang verifikasi dengan KTP untuk penduduk Indonesia dan untuk penduduk asing yang ada di Indonesia harus menggunakan paspor misalnya dan bukti dari tagihan listrik, kredit card yang alamat. Itu menurut saya sudah sangat bisa meminimalkan terjadinya money laundering gitu ya. Dan money laundering sendiri terjadi di berbagai instrumen lainnya gitu, right? Termasuk di bank, apalagi uang cash juga. Nah jadi menurut saya setiap instrumen investasi pasti ada bad actors-nya dan yang paling penting adalah gimana kita sebagai penyelenggara perdagangan aset kripto bekerja sama juga dengan Bapepti kita nurut gitu ya dengan aturan yang berlaku karena kita mau support adanya lingkungan yang aman buat para pengguna dan juga pemain-pemain di Indonesia. Iya, ya. Oke. Memang kata kunci adalah compliance ya dengan aturan. Apalagi ini memang masih bisa disebut sebagai industri yang infant ya. Masih bayi, jadi memang biasalah ya. Tadi juga Pak Timo jelaskan juga dulu juga beberapa tahun lalu setelah di launching 4G kan juga maraklah industri e-commerce, maraklah industri ride hailing, Gojek, Uber yang tadi juga Pak Timo sebutkan ya kan, Grab, terjadi friksi yang luar biasa di masyarakat ya kan. Itu juga menjadi ujian bagi pemerintah bagaimana mencari jalan tengah karena bagaimanapun teknologi tidak bisa dibendung sebenarnya. Kira-kira gitu ya Pak Timo ya. Baik, saya terakhir ke Pak Merza. Pak Merza. Halo Pak. Ya. Masih oke Pak. Ya, oke. Terakhir saya juga ingin ini nih, sekedar kembali balik lagi ke tema besar kita, winning in digital ecosystem. Ini sesuatu yang memang hit saat ini dan pada akhirnya kita juga berkolaborasi membentuk ekosistem. Pada akhirnya semua juga beberapa pihak juga akan menerima manfaat dari kehadiran kolaborasi itu sendiri. Tapi belajar dari pengalaman Pak Merza nih kan, industri telco juga boleh dibilang hari ini kan bisa disebut tidak baik-baik saja sebenarnya kan gitu. Mereport beberapa panel sebelumnya kan dari sisi tarif yang masih mungkin tidak disebut sebagai perang tarif beneran ya, sudah agak lebih menyadari kan. Tapi pada dasarnya kan tarif juga masih sangat rendah ya. Kita nomor 2 di Asia bahkan setelah India gitu. Tapi di sisi lain operator kan dituntut untuk terus mengembangkan jaringan, which is itu bicaranya adalah capex yang juga sangat mahal gitu kan. Operator rata-rata bisa menghabiskan antara 5 sampai 10 triliun rupiah per tahun untuk mengalokasikan anggaran capex. Ini sesuatu yang besar gitu. Dan sementara juga pendapatan kan juga tidak terlalu baik juga secara karena memang tarifnya juga masih perlu di raise up gitu. Nah, bagaimana Pak Merza melihat ekosistem industri saat sekarang ini dikaitkan dengan persoalan-persoalan yang memang bisa disebut sebagai threaten, sebagai tantangan yang tidak mudah juga nih Pak Merza untuk industri telco kembali sehat, Pak. Ya, jadi tadi mungkin saya singgung dikit teman-teman bahwa memang beberapa tahun terakhir industri telco under pressure. Bahkan banyak orang berpikir juga positif pada 2 tahun terakhir sejak pandemi kita dibilang industri yang paling panen. Sebenarnya ini semua pada faktanya kalau di atas buku tidak demikian juga gitu. Seperti tadi kata Kang Uday bahwa investasi di industri telco ini bukan main besarnya, returnnya juga kemudian jadi harus lama, tapi di sisi lain teknologi 4 tahun sudah harus berubah gitu kan. Nah ini yang membuat tantangan-tantangan besar. Nah apa kemudian yang bisa kita harapkan agar industri ini sehat? Banyak kemudian kita tahu dari sejak 5 tahun, 6 tahun yang lalu
didengungkanlah masalah konsolidasi. Bahwa pemain di bidang telco ini terlalu banyak. Marilah kita berkonsolidasi, cita-citanya dulu agar menjadi 3, maksimum 4 pada zaman Chief RA. Ya, ada beberapa terjadi, Axis bersama XL, kemudian yang belakangan ini Tri bersama Indosat, sekarang praktis tinggal 4 gitu kan. 4 apakah masih terlalu banyak untuk berkompetisi? Secara kompetisi mungkin tidak, tapi secara resources tentu akan lebih baik kalau jumlah pemain ini lebih kecil. Kalau ini tidak bisa terjadi, maka tentu kita harapkan efisiensi di industri ini dapat hadir atau dapat datang dari hal-hal yang lain. Tentu harapan kita yang paling dekat adalah pemerintah bisa step in. Apa peran pemerintah? Kalau kita lihat industri telco pada umumnya, itu sekitar 70% itu fixed cost. Dan dari fixed cost yang besar itu, sebagian besarnya adalah bayar kepada pemerintah. Sebagai apa? Sebagai PNBP. PNBP ini adalah bentuk konsep pungutan yang bayar di depan. Nah, ini yang harusnya jangan begitu, mulai berpikir bagaimana agar pungutan pemerintah ini bukan di depan, tapi di belakang sesuai dengan hasil, yaitu pajak. Kalau di depan ini nggak ngomong hasil, you mau hasil kayak bisnisnya, you mau untung, mau rugi, pemerintah ambil duluan di depan gitu. Nah, kalau bisa ditolong ini dengan tidak seperti itu, ini akan banyak menolong. Memang berat karena ini semua udah di undang-undang, udah di peraturan pemerintah, untuk ngubahnya butuh effort, butuh waktu. Tapi kalau nggak pernah dimulai, nggak nyampe-nyampe kita kan. Mari kita mulai. Di India telah terjadi perubahan regulasi yang sangat dramatis. Harga PNBP untuk BHP frekuensi, saya nggak berani bilang diskon, tapi turun. 90%-nya hilang, tinggal 10% untuk 5G. Beberapa PNBP yang berkenaan misalkan dengan yang kecil-kecil kayak microwave digratiskan. Tujuannya apa? Biar segera yang namanya infrastruktur digital tercipta dengan cepat. Karena sangat diyakini dengan infrastruktur digital yang sudah mapan, maka ekonomi akan bergerak jauh lebih cepat. Kalau ekonomi bergerak lebih cepat, yang tertolong bukan cuma pemerintah, tapi seluruh masyarakat. Lapangan kerja meningkat, daya beli meningkat, income per kapita meningkat. Ini yang harusnya menjadi sasaran daripada mengambil iuran itu di depan. Ini harapan-harapannya. Tentu ini suatu perjuangan yang bukan baru hari ini kita lontarkan, sudah sejak beberapa tahun yang lalu, tapi menyangkut perubahan undang-undang, menyangkut perubahan peraturan pemerintah, kita tahulah effortnya memang butuh tenaga, butuh pikiran, dan butuh waktu yang panjang. Nah, oleh sebab itu, kalau efisiensi kemudian di industri ini bisa diciptakan dengan sangat-sangat cepat gitu ya, untuk meraih efisiensi yang cukup besar, maka digitalisasi akan berjalan cepat, ekonomi akan bergerak lebih cepat. Teman-teman ini yang bermain dengan metaverse, crypto, dan NFT, apapun lah yang berbau-bau digital ini semua juga akan menikmati percepatan pertumbuhan yang bukan main. Nah, kalau kita kemudian tumbuh sama-sama, kita kemudian bisa bergerak ke arah digital dengan speed yang sama, dengan kesehatan yang sama, ya insya Allah transformasi digitalnya akan terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama. Indonesia 2045 yang kita cita-citakan itu mungkin sebelum 45 malah udah terjadi. Ini yang kita dorong terus, mudah-mudahan akan mendapatkan dukungan yang lebih baik. Banyak sudah memang peran pemerintah yang sudah dilakukan. Contoh, baru sekarang inilah ada pembangunan infrastruktur telekomunikasi dibiayai oleh APBN, yaitu untuk mendigitalisasikan desa-desa. Tahun ini pemerintah mendigitalkan atau memberikan internet kepada 12.000 desa yang belum melek internet dengan dana
pemerintah. Yang 3.000-nya dengan dana operator, jadi total ada 15 ribuan. Ini menurut saya satu juga upaya yang patut saya berikan acungan jempol, karena sejak Undang-Undang Telekomunikasi tahun 99 ini pertama kali infrastruktur telekomunikasi dibangun dengan dana APBN. Mari kita terus cari terobosan-terobosan yang seperti ini, pemerintah lebih banyak step in, pemerintah lebih banyak lagi ikut menyehatkan industri atau jaringan telekomunikasi yang sangat dibutuhkan untuk transformasi digital ini. Itu harapan kami, Kang Uday, ya mudah-mudahan bisa tercapai. Oke, masih satu lagi yang saya perlu dapat gambaran dari Pak Mirza, menarik tadi soal pentingnya peran pemerintah. Kalau kita melihat kan dua sisi sebenarnya Pak, either Pak pemerintah melakukan insentif atau pemerintah melakukan perubahan regulasi, ya kan? Kalau bicara misalnya kasus yang tadi cerita di India atau mungkin yang terdekat di Singapura, bagaimana pemerintah Singapura memberikan insentif kepada operator di sana untuk bisa mempercepat implementasi 5G, mereka memberikan insentif gitu. Nah, yang diharapkan kan dua hal sebenarnya Pak. Antara dua sisi, apakah either tadi saya sebutkan memberikan insentif, bisa jadi juga harusnya ketika kemarin terjadi merger antara Indosat sama Tri itu juga ada insentif yang diberikan, karena merger kan bukan sesuatu hal yang mudah, tapi memerlukan satu kalau bahasa politik mungkin political will seperti itu ya, karena memang tidak mudah juga melakukan penggabungan dua usaha atau dua entitas. Nah, ketika sudah terjadi harusnya kan ada insentif yang diberikan oleh pemerintah. Dan kedua tadi yang tadi Pak Mirza cerita adalah bagaimana harusnya pemerintah juga bisa mendorong perubahan regulasi yang lebih cepat atau lebih adaptif terhadap perubahan, sehingga akhirnya bisa mendorong pemulihan industri telkom bisa lebih baik lagi. Kira-kira bagaimana Pak antara dua pendekatan itu? Ya dua-duanya harus paralel Pak. Saya melihatnya bahwa insentif itu dibutuhkan, namun insentif itu kan sifatnya hanya case by case, ad hoc. Nggak bisa insentif tiap tahun dikasih gitu. Insentif hanya untuk merangsang. Setelah itu, go ahead dengan apa yang... Nah, regulasi itu yang lebih permanen. Jadi sambil kita menunggu regulasi dirubah karena butuh effort dan waktu, insentif ini menjadi jalan temporary-nya. Dengan begitu, kita percepat ini semua. Ya, tapi di sisi lain selalu ada tantangan, ya jangan macam-macam lah, pemerintah kan juga sekarang masih banyak kebutuhan yang lain. Nah itu, mari kita tempatkan prioritasnya mana yang lebih tinggi. Tentu banyak sekali yang harus dipikirkan oleh pemerintah, kita tahu. Tapi bukan berarti kemudian bahwa infrastruktur digital ini dianggap sesuatu yang tidak prioritas. Karena ini merupakan enabler, driver dari semua ekonomi ke depan. Tidak ada hal kehidupan di depan kita yang tidak membutuhkan internet atau jaringan digital. Nah ini kalau bicara prioritas lalu mari kita susun bersama, ya banyak hal setelah pandemi ini yang menjadi prioritas lebih utama lagi, mari kita susun sama-sama. Baik, ya seperti sudah menjawab ya. Jelas sekali tadi Pak Mirza bercerita tentang atau menjelaskan tentang dua hal, sisi pentingnya antara insentif dan juga perubahan regulasi atau yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri telkom saat ini. Dan ujung-ujungnya tadi Pak Mirza cerita kalau telkomnya sehat, teman-teman operator juga sehat, bisa mendapatkan laba lebih baik lagi, revenue lebih oke, bisa menginvestasikan kembali dalam bentuk penggelaran jaringan yang lebih luas di seluruh Indonesia. Tentu ujung-ujungnya adalah tadi yang kita cerita tentang bagaimana industri lainnya bisa tumbuh, layanan-layanan digital service seperti NFT, kripto dan juga metaverse bisa berkembang lebih baik lagi. Sayang sekali ternyata kita sudah harus menuntaskan diskusi kita sore ini. Sebelum kita tutup, kita berkesempatan dulu untuk sesi foto bersama. Baik, para panelis kita, Pak Mirza, Pak Timo, dan juga Pak Jonathan untuk bisa berfoto bersama. Oke. Oke, terima kasih sudah bisa bergabung dalam sore ini, sesi yang ternyata sangat menarik sekali pembahasannya.
kita membahas dengan Pak Mirza yang memiliki pengalaman luar biasa dengan sangat luas di industri telekomunikasi dan juga berbincang dengan dua panelis kita yang boleh dibilang masih sangat muda usia tapi punya potensi berkembang luar biasa sesuai dengan industri digital yang mau memberikan kesempatan kepada para muda atau kalangan milenial untuk bisa tumbuh lebih baik lagi memanfaatkan industri telco dan yang bisa disebut tadi oleh Pak Mirza sebagai enabler dan driver. Baik, Pak Mirza, terima kasih atas kesempatannya Pak Mirza. Nanti kita bisa bergabung lagi di kesempatan lebih baik lagi Pak. Makasih Pak Mirza. Ya, makasih, Oke. makasih. Sukses buat seluler. Insya Allah, amin Pak. Makasih Pak. Begitu juga Pak Timo. Terima kasih Pak Timo. Terima kasih Pak Uday, ya maju terus buat seluler. Insya Allah amin Pak. Amin Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di kesempatan lebih baik Pak ya. Oke, Pak Jonathan juga. Pak Jonathan. Ya, terima kasih Pak Uday. Terima kasih Pak Jonathan untuk kesempatan dan waktunya. Mudah-mudahan paparan Pak Jonathan kehadiran juga bisa memberikan pemahaman lebih baik lagi tentang industri kripto, metaverse dan juga NFT dan juga melengkapi tadi paparan tentang Pak Mirza di 5G. Baik, terima kasih untuk seluruhnya. Balik lagi acara ini terselenggara atas dukungan teman-teman industri dan kita berharap dari paparan sejak pagi tadi luar biasa karena hari ini kita ada 3 sesi dan kita tuntaskan dari diskusi tadi dengan panelis yang sangat bersemangat dan kita akan bertemu lagi di sesi terakhir besok di hari terakhir di rangkaian acara Cellular Congress yang mengusung tema Winning in Digital Ecosystem. Baik, saya Uday Rana undur diri. Saya akan kembali serahkan ke Amara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari acara kita sejak hari pertama. Silakan Amara. Drama Tethering. Jangan freeze nyala dong. Internet mati. Ribut tiap telepon masuk. Kan segera kami kirimkan. Iya. Ikutan tiap pindah ruangan. Anti ribet internetan dengan Telkomsel Orbit. Beli sekarang dan dapatkan total paket data 150 GB selama 6 bulan. Keluarga bagaikan rumah, di mana kita bisa berbeda kesukaan dan berbagi banyak hal. Seperti Sharp Aquos V6 dan V6 Plus dengan fitur NFC. Abadikan tiap momen indah tak terulang setiap harinya untuk waktu yang lama. Sharp Aquos V6 dan V6 Plus. Everyone's having fun. Be original. Semua memulai perjalanan dengan caranya sendiri. Bergerak tanpa henti dalam menghadapi tantangan masa kini. Menyadari bahwa perubahan nyata memerlukan kekuatan yang lebih besar. Indosat Ooredoo dan Tri Indonesia melangkah bersama dengan bersatu untuk menjadi kekuatan baru. Bersatu untuk menciptakan inovasi baru dan membuka lebih banyak peluang. Serta menjadi perusahaan telekomunikasi digital pilihan yang menghubungkan Indonesia dengan jaringan yang semakin luas. Indosat Ooredoo Hutchison, bersatu untuk Indonesia. Para panelis yang telah berkenan memberikan paparannya di sesi 5 acara Cellular Congress 2022 pada sore hari ini. Baiklah rekan-rekan media, rekan-rekan PR, dan para pembaca setia seluler, sebelum mengakhiri sesi 5 pada sore hari ini, diinformasikan bahwa setelah sesi 5 ini berakhir, rekan-rekan dapat langsung mengunjungi Instagram resmi seluler untuk mengikuti kuis sesi 5 dari acara Cellular Congress 2022 ini. Dan tak ketinggalan juga, apabila rekan-rekan ingin berkesempatan mendapatkan hadiah utama berupa 1 unit smartphone 5G, adapun salah satu syarat utamanya adalah tetap mengikuti rangkaian acara webinar Cellular Congress 2022 ini sampai sesi ke-7 di hari ketiga besok. Nantinya, pemenang akan diundi dan diumumkan setelah acara webinar Cellular Congress 2022 ini berlangsung. Baiklah, tiba juga kita di penghujung sesi 5 acara webinar Cellular Congress 2022 pada sore hari ini.
Terima kasih sekali lagi kepada para panelis di sesi kelima, rekan-rekan media, rekan-rekan PR, dan para pembaca setia seluler yang telah mengikuti rangkaian acara di sesi kelima ini. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kembali kepada para partisipan yang telah mendukung acara Seluler Congress 2022 ini. Terima kasih kepada ZTE, Indosat Ooredoo Hutchison, Telkomsel, XL Axiata, Sharp, Pintu, OVO, dan Nutanix. Kepada para hadirin yang berbahagia, jangan lupa untuk hadir kembali di hari terakhir yang terdiri dari sesi 6 dan sesi 7 besok, Kamis 31 Maret 2022, yang dimana sesi terakhir besok akan dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa lagi di sesi ke-6 dan 7 besok. Saya Amara pamit undur diri. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.